berada di daerah Galilea. Kalau di Indonesia barangkali seperti daerah provinsi, ya, mirip provinsi. Jadi mungkin provinsi Galilea. Tepatnya kemarin kami baru pulang dari Kana. Ya, kami baru pulang dari Kana. Inilah suasana kota di Galilea. Ya, kita lihat dari atas, dari tempat saya menginap di hotel ini. Ya, nah, itu ada beberapa bangunan-bangunan di atas bukit. Jadi di Galilea ini mirip ya daerah perbukitan ya. Kalau di Mamasa hampir-hampir ya, mirip-mirip. Cuma dia lembahnya ini agak luas ya dibanding dengan daerah-daerah beberapa perkotaan di Mamasa. Dari tengah kota Galilea, kami rombongan peziarah dari Stella Group. Kami menginap di Hotel Leonardo Club, ya ini namanya Leonardo Club. Sebuah hotel yang cukup megah di kota Galilea. Leonardo di Paluku. Ini juga salah satu teman kami sesama peziarah di bawah pimpinan pendetanya mungkin ini. Kayaknya ini datang dari Inggris. Mereka datang mengunjungi kota Galilea dan kami bertemu di sini. Kami sama-sama menginap di Hotel Leonardo Club. Oke. Dan hari ini juga mereka berencana berkunjung ke beberapa tempat yang dulu atau pernah Yesus melakukan karya penyelamatan. Deretan Pegunungan Tabor. Di daerah Pegunungan Tabor ini kami akan menuju ke atas puncak Gunung Tabor, yang dimana diceritakan dalam Kejadian Tuhan Yesus diapit oleh Musa dan Elia. Ya, ini adalah tempat kami masuk dalam terminal untuk menuju ke pegunungan atau puncak Gunung Tabor, di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas. Ya, ini Oma bersama saya menuju ke salah satu, sudah ada di atas puncak, memasuki kompleks gereja yang dibangun di atas Gunung Tabor ini. Ya. Ini teman-teman, kami sedang melakukan ibadah singkat di atas Gunung Tabor. Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Ayat 1-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya. Ini adalah batu yang asli di mana ketika itu Tuhan Yesus terangkat sama-sama. Nah, ini adalah batu yang masih asli, dilapisi kaca. Nah, ini ruangan di bawah kapal ini berisi gambar-gambar. Saya sekarang ada di atas Gunung Tabor. Saya menyouting daerah di bawah ini yang disebut sebagai Lembah Megiddo. Disinilah nanti akan sesuai dengan apa yang di Alkitab, akan ada perang Armageddon, perang antara kebaikan dan kejahatan. Oke. Ya, kita lihat dari sebelah. Ya, ini adalah bagian depan daripada gereja yang dibangun, gereja tempat Tuhan Yesus. Teman-temannya bagian depan. Kapel Tuhan Yesus Tabor. Sekarang kami sudah menuruni Bukit Tabor. Ya, Bukit Tabor. Ini adalah perjalanan turun dari Gunung Tabor ini.
Nazaret. Sampai ke Ya, ini kita lihat dari jauh adalah kota Nazaret. Nazaret. Bapak Ibu, sebentar ini mau dikasih lihat saja Bapak Ibu, nggak usah turun dari bus. Lihat Pak, ini Danau Galilea ya. Bro, Bapak Ibu bisa lihat dari ujung kanannya. ini adalah Danau Gimana? Galilea. Ya, lalu ini tepat di sea level atau batas permukaan laut, karena kita tahu bahwa kota Tiberias tempat kita bermalam itu 200 meter di bawah permukaan laut. Ya, ini pas kalau kita berdiri di sini, ini pas sebatas atau sama dengan permukaan laut. Sudah Bapak Ibu? Ya. Oke. Danau Galilea. Ya, kami sekarang ada di daerah Sungai Yordan. Nampak tulisan-tulisan di dinding ini. Ya, doa Bapa kami. Ini doa Bapa kami. Kita lihat dalam bahasa Yahudi. Ada Batak di sini. Ya, Ini Batak. ya. Kemudian kita lihat ada tulisan bahasa Jerman. Nah, kita lihat ini doa Bapa kami, ya. Kemudian bahasa Rusia, ya. Kita lihat bahasa Rusia, ada semua. Kemudian bahasa Arabik, ya. Nah, kita sudah lihat sama-sama. Nah, kemudian ini yang paling unik di sebelahnya bahasa Arab adalah bahasa Batak. Bahasa Batak. Uju ima ro Jesus. Ini opung ini Pak. Ada bahasa Vietnam. Nah, ini. Oke. Itu bahasa Batak ke Batak. Nah, ini bahasa Batak. Opung Batak di situ opung. Ya, translate dulu Opung, translate dulu. Translate dulu itu Opung. Apa maksudnya itu? Bapak kami yang ada di surga. Opung bilang begini, siapa yang bikin ini? Ya, siapa lagi Opung kalau bukan Namboru yang bikin. Yahudi Hebreu, ini lihat. Ini doa Bapa kami dalam bahasa Yahudi. Oke. Nah, ini bahasa Gerika ya. Gerika kalau di dalam sejarah itu bahasa Gerika. Ini. Oke. Nah, kita lihat di Sungai Yordan ada, saya kurang tahu ini apa, ini marmut atau apa ini. Dia berenang di Sungai Yordan. Ya, ini adalah Sungai Yordan, Yordan Rivers. Saudara, saya tidak percaya saya ada di di pinggir Sungai Yordan ini, agak di atas ya, ada pembatas. Nah, kita lihat di Sungai Yordan ini, saudara, saya tidak percaya, I don't believe it. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sudah membawa saya di tempatmu di mana dulu engkau dibaptis. Nah, ini juga adalah teman-teman kita peziarah dari luar Israel yang datang juga untuk melihat Sungai Yordan ini. Ada kelompok peziarah juga yang akan dibaptis. Saya kurang tahu dari negara mana mereka. Yang jelas apabila mereka berpakaian putih begini, itu akan dilakukan baptisan oleh gembala atau pendeta mereka, pastor ya. Ya, apabila orang ingin dibaptis di Sungai Yordan ini harus menyewa baju putih itu. Kita lihat baju putih. Dan kemudian mereka masuk ke sungai seperti ini, kita lihat, untuk dilakukan baptisan. Ya, kalau kita melihat ini air Sungai Yordan, saudara, warnanya kurang lebih ke hijau apa ya? Barangkali kita bisa mengatakan agak kotor ya. Iya, warnanya hijau-hijau tua gitu, tidak bening, tidak bisa kita lihat sampai ke dasarnya. Kita lihat, iya. Ini di sekitar tepi Yordan ini, Sungai Yordan, tumbuh pohon-pohon yang seperti saya bilang tadi bukan pinus karena batangnya kasar. Saya ada di pinggir Sungai Yordan, Yordan River. Sungai Yordan. Ini burung putih-putih ini datang di Sungai Yordan begitu banyak ya. Dia datang di Sungai Yordan. Ya, aduh, luar biasa.
Luar biasa mereka datang berkumpul. Aha. Yang saya pernah foto Mhm. di selama. Tikus air tadi berenang. Oke. Oh, 3 ekor. Oke. Ya barangkali kita yang belum pernah ke sini berpikir, barangkali Sungai Yordan itu dipenuhi batu-batu kali yang kecil-kecil, airnya mengalir. Kalau saya lihat ini airnya warnanya tidak jernih ya, kurang jernih warnanya. Iya. Warnanya kurang jernih Bapak Ibu. Ya dari kalau kejauhan sini kita bisa lihat ya mereka-mereka atau dari beberapa negara yang akan dibaptis. Ya, ini adalah Danau Tiberias. Danau Tiberias. Ya, penghasil ikan Petrus. Kalau luasnya Danau Tiberias ini terus laut nih. Nah, Danau Tiberias. Saya sekarang ada di pinggiran Danau Tiberias, tempat di mana dulu murid-murid Tuhan Yesus sering mengambil atau menjala ikan. Ya, inilah daerah di sekitar Danau Tiberias. Oke, atau dalam bahasa di sini disebut biasa Kineret. Nah, kita lihat sini itu ikan-ikan mujairnya di bawah tuh. Nah, apa mungkin ini dipelihara ini di sini. Tuh ikan mujair. Ya, ikan mujair di Danau Galilea ini. Nah. Tapi sebenarnya mujair ya belum mirip. Ini replika kapal dari oleh Tuhan Yesus dulu ya. Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan. Kami jalan menuju salah satu tempat di Kapernaum. Kapernaum, the Town of Jesus. Adalah biara yang dibangun di daerah Kapernaum ini. Situs bangunan yang ada di dalam kompleks di Kapernaum ini. Nabi Nahum ya. Jadi Kapernaum nama tempat itu. Dan dikisahkan di kesaksian Injil bahwa Yesus senang sekali tinggal di kota ini. Ya. Kota ini sangat strategis karena zaman Yesus dulu di depan kota ini itu ada jalan tol seperti jalan ini ya, jalan highway gitu, jalan tembus dari Damaskus di Syria ke Mesir. Jadi sangat strategis, jalur perdagangan lewat sini Mas, di depan kota ini. Sehingga ketika kota ini begitu terkenal akan kehadiran Yesus, karena Yesus banyak buat mujizat di kota ini, kabar itu sangat cepat tersebar kemana-mana. Kalau dikisahkan Bapak Ibu pertama kali Yesus datang ke sini itu ketika Yesus menyingkir dari Nazaret, lalu Yesus ke Galilea ya. Kita ambil dari Injil Matius 4 ayat 12. Tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lalu juga Yesus bertemu dengan murid-murid yang pertama di sini. Karena ini seperti desa nelayan Bapak Ibu, dekat dengan pantai ya. Kalau di ayat berikutnya, dan ketika Yesus sedang berjalan, ayat 18, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Lalu dikisahkan lagi Bapak Ibu, karena Yesus cukup lama tinggal di kota ini, Yesus pun sempat tinggal di rumah mertua Petrus di situ, Bapak. Rumah mertua Petrus. Yang di atas itu sekarang sudah gereja modern, tapi yang di bawah itu sisa dari rumah mertua Petrus. Dikisahkan juga Yesus menyembuhkan mertua Petrus dari sakit, ya. Lalu dikisahkan juga rumah mertua Petrus. Rumah mertua Petrus. Jadi seperti puskesmas.
Karena itu terkenalnya Yesus, banyak orang datang ke sini berobat. Dan ngantri di depan Bapak Ibu. Bahkan dikisahkan sampai ada satu orang yang harus pakai tanduk karena penuh jalan masuknya, akhirnya diturunkan lewat atap dari rumah mertua Petrus. Itu kejadiannya di sana. Ya. Disinilah sinagoga yang dibangun oleh seorang tentara Romawi. Maksudnya seorang perwira Romawi yang diceritakan di Alkitab, yang perwira Romawi yang baik hati, yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dialah yang membangun ini di Kapernaum. Ya, ini hanya sisa-sisa ini sinagoga yang hancur oleh gempa bumi. Ya, tampak menaranya. Ya. Batu-batunya saja ya, Bapak Ibu. Yang di depan ini masih bagian depannya ini sinagoga. Ini bangunan yang terbesar yang dulu ada di Kapernaum. Ini dimasuki oleh Tuhan Yesus. Nah, ini masih ada tiang-tiangnya, penyangganya. Sedangkan yang satunya ini tiang penyangga sudah patah. Ya. Demikian pun juga ini sudah patah. Oke. Nah, ini tiang penyangganya ini juga bagian sini. Bagian luar dari sinagoga ini. Nah, sinagoga ini adalah kampung, jadi berdekatan dengan perkampungan nelayan. Di sini juga tempat murid dulu Tuhan Yesus mengambil murid-muridnya, atau barangkali disebut memanggil muridnya dari tempat ini juga. Dia mengambil pertama kali seorang murid. Kita lihat rumah di seberang itu adalah mertua daripada Petrus. Ya, sekarang berdiri gereja yang modern di atasnya. Ini ya. Kalau kita lihat di sini ada tulisan, ya, ada tulisan. Oke. Ya, ini adalah bagian dalam dari sinagoga hancur ya oleh kemungkinan gempa bumi. Ini adalah lantai gereja Bizantium nih. Jadi dia dibangun di atas rumah yang sesungguhnya. Ini lantainya tapi udah dihancurin sekarang. Ini adalah rumah, bekas rumah daripada mertua Petrus. Udah diangkat lebih tinggi ya. Nah, ini di atasnya ya, ini adalah gereja. Ya, jadi gereja Bizantium ditaruh di atas rumah. Jalan menuju ke rumah Santo Petrus. Nah, kami sekarang ada di daerah Tabgha, daerah di mana pernah Tuhan Yesus merubah atau menggandakan ikan yang tadinya 2 dan roti 5 mampu memberi makan 12.000 orang. Itu membuat minyak zaitun pada zaman dulu, atau zaman Tuhan Yesus, yang digunakan oleh orang-orang di sini di daerah Tabgha ini, untuk membuat minyak zaitun. Ya, ini adalah pintu gerbang untuk kami masuk satu bangunan di daerah Tabgha ini, gereja di Tabgha, di mana di sinilah tadi seperti sudah yang diterangkan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 12.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Nah, batu inilah Tuhan Yesus dulu menaruh 2 ikan dan 5 roti untuk dimakan oleh 12.000 orang. 5.000 orang maksud kami. Kami sekarang menuju ke daerah Bukit Bahagia. Kita bahagia.
Ini pemandangan dari atas Bukit Bahagia. Terlihat dengan jelas adalah di bawah adalah Danau Galilea. Rumah kami sekarang memasuki daerah Bukit Bahagia. Keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kedelapan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dirinya dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat yang 10 saya dekatkan sini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga. Padahal di surga itu ada kuasa, ada berkat, ada sukacita. Adalah pemandangan malam di Danau Galilea. Kami sedang menaiki kapal menuju ke gambar kembali kota Tiberias, tempat yang akan kami tuju. Ya, saya mengambil gambarnya ini di atas perahu yang kami naiki dari tempat kami berkunjung tadi setelah berkunjung mengunjungi Bukit Bahagia. Oke. Adalah pemandangan Danau Tiberias. Adalah tim kami. Ya, tim kami yang berjumlah kurang lebih 43 orang. Namun sebagian besar sudah naik bis ya. Nah, faktor usia dan juga cuaca. Oke, dari atas kapal perahu motor Danau Genesaret atau Danau Tiberias atau Laut Galilea. Iya, wes terus kita malah kan sini kali itu. Menjadi keluarganya Tuhan, Danau Galilea. ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amen. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah
kita bersaudara dalam Yesus. Ya, ini kami sedang menuju untuk mau naik kabel kar. Kami naik bersama-sama rombongan peziarah dari mancanegara di luar Israel sendiri, dan kebanyakan juga ada orang Israel di sini yang naik. Ini asli. Nah, inilah alat yang menggerakkan kabel kar ini. Ya, kami di tengah-tengah antrian. Ya, oke, kabel kar. Ya, ini adalah yang akan menaiki kabel kar. שיחכה למעלה, אם הוא לא ירד, שלא ירד, למה הוא לא נראה אותו. תן את המקום. Kami akan menaiki kabel kar ini. שלח לו SMS. אבל SMS הוא לא ידע. Ya, saya sekarang ada di atas kabel kar atau kereta listrik, kereta kabel ini. Ya, lihat di depan saya itu para peziarah juga ikut naik. Ini yang dibawa ini, Bapak Ibu, warna putih adalah salju, saljunya begitu tebal. Inilah daerah pegunungan Hermon. Ya, saya sekarang menuju puncak ya. Saya sekarang menuju puncak Hermon. Ya, menuju puncak Hermon. Sekarang saya sudah hampir mendekati puncak ya. Saya hampir mendekati puncak Hermon. Oke. Nah, saya hampir mendekati puncak Hermon. Itu terlihat ya. Kita lihat dari sini ya. Ya, itu orang yang sudah tiba di bawah ya. Ya, biarlah kiranya dari puncak Hermon ini gereja kami Bukit Zaitun akan mengalir berkat menuju gereja Bukit Zaitun Limbong Lopi, Mamasa. Terima kasih Tuhan. Ada di puncak. Saya ada di puncak Hermon. Ya, dari atas ini kita lihat lembah-lembah di bawah wilayah Israel dan wilayah Yordania. Ya, ini semuanya. Lihat. Oke. Ya, orang yang barusan datang. Ini adalah bangunan paling di atas. Membawa kami kembali ke bawah. Oke, dari tempat ini karena luar biasa dinginnya, korespondensi televisi Hebron melaporkan. Thank you. Good Israel. God bless Israel. God bless Indonesia. Oke, thank you. Saya menuruni daerah pegunungan atau puncak Hermon ini menggunakan alat yang sama, yaitu kabel kar. Ya, masih jauh ke bawah Bapak Ibu ya, kita lihat tuh masih jauh. Oh, ini puncak ya. Ini kalau saya katakan tadi, kalau orang yang takut jangan naik karena kalau takut ketinggian. Oke, kalau takut ketinggian jangan naik. Bapak Ibu, inilah hari yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Israel karena pada bulan-bulan ini mereka membawa keluarga bermain ski. Ya, tempat seperti di pegunungan Alpen di Swiss. Ya, mereka bermain ski di sini, Bapak Ibu. Ya, jadi inilah Swissnya Israel. Nah, kita lihat di bawah, lihat tuh. Ya, jalanan yang berkelok-kelok ini adalah jalanan, bukan ya seperti ular ya Bapak ya, bukan sungai juga. Itu adalah jalanan yang kemarin dibersihkan oleh petugas dari pariwisata di Israel ini supaya bisa dilewati oleh mobil kendaraan roda 4 karena Shalom. Oke, sangat banyak sekali ya. Nah, inilah hari yang mereka nantikan, cuacanya bagus, panas. Jadi kita lihat, namun biarpun matahari ada begini,
Biarpun cuaca terang seperti begini, jangan dikira ini tidak dingin. Dingin sekali Bapak Ibu ya. Saya saja ini tangan saya gemetar ini melaporkan. Oke, masih jauh Bapak Ibu jarak saya untuk sampai ke terminal cable car ini di bawah. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Berkat Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Ya. Luar biasa, kita lihat semuanya serba putih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita di Indonesia khususnya di Mamasa, lebih khusus lagi di Lembah Hebron atau di Sungai Madale, tapi sekarang saya sudah bilang itu Sungai Yordan. Kalau Natal itu ya kita biasanya pakai kapas ya di bawah pohon Natal itu supaya seolah-olah salju. Ya, kalau di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi pakai kapas karena semua serba putih bersih. Ya, memang benar Alkitab katakan dari Hermon ini akan mengalir berkat-berkat Allah. Iya. Jadi kalau es mencair ini di daerah pegunungan Hermon ini, dia akan turun. Dia akan turun untuk mengairi sungai-sungai yang ada di bawah, yaitu biasanya lewat Sungai Yordan dan terus sampai ke Galilea, ya, Danau Galilea masuk itu. Dan Sungai Galilea juga merupakan Sungai Galilea juga merupakan salah satu sungai yang maksud kami Shalom. Hai. Merupakan sungai yang dipakai oleh masyarakat orang Israel sebagai penyediaan air minum, ya, air minum. Karena disitulah tempatnya sumber air minum bagi orang-orang di seluruh Israel, ya. Jadi makanya mereka kalau menggunakan air sangat berhati-hati, ya, tidak seperti kita biasa di Indonesia agak boros. Ya, maklumlah kalau kita mungkin punya air terlalu banyak. Nah, lihat itu Bapak Ibu dari bawah. Saya syuting lagi dari bawah. Ini para pengunjung ini semuanya itu. Ya. Sebagian besar mereka adalah orang Israel, ya. Sebagian besar mereka orang Israel. Kalau kami juga yang melaporkan ini juga orang Israel loh, tapi Israel rohani, bukan Israel daging lagi, ya. Oke. Shalom. 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 Mario. Shalom. Ya itu Bapak Ibu. Para pemain ski yang ada di bawah ini juga sudah tiba di bawah ini. Saya dengan Oma sekarang di kota Nazaret, kami menuju ke rumah makan siang dulu. Ya, inilah kota Nazaret di mana Tuhan Yesus dibesarkan di sini. Ya, di sini penduduknya mayoritas Muslim, terbagi yang lain-lainnya, Kristen, Protestan, ada yang Katolik, Roma, ada yang Ortodoks. Tapi mereka di sini hidup rukun, ya. Hidup rukun tidak seperti di Indonesia. Kami akan masuk ke sebuah gereja yang paling besar, di mana dulu ini adalah rumah Maria. Ya. Ini adalah rumah Maria. Rumah Maria. You see, of Nazareth of today, forget about this, because this is not the way Nazareth used to look at the time
Bapak Ibu yang kita lihat sekarang ini Nazaret yang hari ini Bapak Ibu lupakan ya, karena waktu zaman Yesus Nazaret itu nggak seperti ini, yang kecil sekali. Nazareth, if we need to know how Nazareth looked like, then you will see that the people said in those days, yeah, at the time of Maria, the Virgin Mary, people used to say about Nazareth, can anything good come out of Nazareth? In other words, what is Nazareth? Where is Nazareth? No good can come out of Nazareth. And we see that people think one way, but Allah make decision. And the best things that came out of Nazareth is the Annunciation to Miriam. Bapak Ibu, jadi kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Nathanael bahwa adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, itu karena mereka saat itu melihat Nazaret itu seperti kota yang nggak ada artinya gitu ya, nggak ada apa-apanya, kota yang sangat kecil. Makanya mereka bilang, kok bisa ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Sampai umur 30 tahun di tempat ini sebelum dia memunculkan diri. Ya, kita ingat sebelum dia menyingkir ke Kapernaum, dia di sini. Dia tinggal tumbuh mulai dari umur 12 tahun menjadi besar sampai 30 itu di tempat ini. Ya, bayangkan Nazaret yang dulu. Belum ada orang Islam. Saat itu belum ada Islam, Bapak. Belum ada orang Arab di sini, ya. And it's the same Jesus Christus, Yeshua Emmanuel, that said, I did not come to break the law. I came to fulfill the law. The law is the Yahudi law. The law of Musa, the Ten Commandments, yeah. The law of Nabi Elijah, yeah, the prophecy, everything in Jesus. And this is where, for the first time in the Bible, we hear, if you read the Holy Scriptures, you see the chronologic, yeah, comes from Abraham, from the first Jew, down to Jesus Christus. Seperti yang dikatakan Yesus bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum yang sudah ada, bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk menggenapinya, ya. Karena Yesus berkata bahwa tidak ada satu iota pun yang akan dihilangkan dari hukum Taurat, dan kedatangan Yesus itu menggenapi nubuat-nubuat dari para nabi di Perjanjian Lama mengenai kedatangan Yesus. So we see that according to the written word in the Bible, Angel Gabriel appeared to Miriam, and he brought her the good news. You are going to conceive, you are going to have a son, and his name in Hebrew, in the Yahudi language, will be Yeshua Immanuel. Singkatnya yang terjadi di Nazaret, kita tahu bahwa berita pertama akan kelahiran Yesus itu di tempat ini. Ya, kalau kita bicara iman Kristen itu adalah intinya firman Allah yang menjadi darah daging manusia. Yohanes 1, ya. Yaitu Yesus yang akan dikirim ke dunia ini. Tuhan yang menjadi manusia. Beritanya itu di sini, ya. Ketika Tuhan datang menemui seorang wanita muda di sini, ya, yang namanya Miriam dalam bahasa Yahudinya, malaikat Gabriel menyampaikan berita itu bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus, seorang wanita, seorang laki-laki yang nanti akan diberi nama Yesus. Di tempat ini, di rumah ini, Bapak Ibu, rumah ini sekarang ditutup oleh gereja yang besar. Nanti kita datang ke dalam untuk melihat rumahnya, tapi tidak boleh penjelasannya di dalam. Nah, dari situlah Bapak Ibu awal kisahnya, ya, Yesus. Dan bagi Maria saat itu, Bapak Ibu, kita harus mengerti, bagi orang Yahudi zaman dulu, kalau dia hamil tanpa ada suami, itu resikonya besar sekali, ya. Begitu ketahuan hamil nggak ada suami, langsung dihukum rajam, ya. Tapi ketika Maria mendengar berita dari malaikat Gabriel, ya, yang Maria katakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Jadi Maria tanpa bertanya apapun, dia udah terima aja. Dia tahu, ya, itu semua adalah rencana Tuhan. Nah, itu terjadi di tempat ini, ya. Jadi kita harus mengakui bahwa keunikan kelahiran Yesus ada dalam rahim Maria itu, yang jelas pasti bukan karena campur tangan dari pria lain, karena Yesus itu Maria mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Yesus, ya. Dan kita juga harus percaya, bahkan Bapak Ibu, keunikan kelahiran Yesus ini disinggung juga dalam Al-Quran, ya. Al-Quran sendiri mengakui bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Yesus, bukan dari pria yang lain untuk itu, ya. Kami sekarang akan memasuki
gereja di mana dulu ya, gereja Kabar Sukacita di mana dulu Tuhan Yesus tinggal di tempat ini bersama keluarganya, maksudnya orang tuanya. Ya, dan ini tempat ini pula Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Kita sudah akan masuk. Topi buka. Kita sudah akan masuk di dalamnya. Ya. Ini adalah suasana di dalam gereja Kabar Sukacita, di mana untuk pertama kalinya Maria ya, dilakukan misa dibawa oleh seorang imam, pastor, memimpin misa. Ini adalah gereja Kabar Sukacita, di mana Maria datang ditemui oleh malaikat Gabriel membawa kabar berita bahwa Kabar Sukacita bahwa ia akan mengandung seorang anak yang harus diberi nama Yesus. Ini ada di halaman gereja tersebut. Ya, gereja ini begitu besar ya. Oke. Ya, gereja ini cukup besar. Nah, di sana sendiri ada patung Maria, Ibu Yesus. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa dalam bahasa Yahudi disebut Miriam, sedangkan Yesus sendiri adalah Yosua Immanuel, artinya Yosua yang akan membawa keselamatan. Penjualan souvenir di Nazaret Art Center. Salah satu mobil. Kembali saya mengambil gambar pemandangan dari atas sebuah tempat taman milik agama Bahai, yang merupakan salah satu dari 4 agama yang ada di Israel, dari Yahudi, Islam, Bahai, dan salah satunya adalah suku Druze maksudnya. Kita lihat ini adalah kota Haifa, kota pelabuhan Haifa. Di depan kita terhampar laut yang luas, yaitu adalah Laut Tengah. Ya, Haifa merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar di Israel, di mana setiap kapal-kapal, baik kapal pesiar, barang, itu membawa barang-barang itu menuju ke Haifa. Ya, ini adalah bangunan terbesar, bahwa ini adalah lumbung dolok daripada Israel, ya, lumbung dolok dari Israel. Ya, mungkin kalau kita sedikit bercanda bahwa kepala dolok pertama kali di dunia adalah Yusuf, kakak Ucu kalau secara manisnya kita katakan. Ucu, ya, adalah kepala dolok pertama kali di dunia. Ini adalah kantornya juga di Israel, ya. Jadi yang pertama membuat dolok di dunia ini adalah Yusuf. Ya, terus bisa disangkali Pak, Israel memang hebat. Oke. Ya, ini adalah taman-taman dari agama Bahai. Ya, rapi dan sangat-sangat teratur, bersih. Ini ada pohon jeruk di depannya. Tuh ada buahnya di atas, pemirsa. Luar biasa buahnya. Ya. Nah, ini adalah jalan naik menuju ke atas Taman Haifa. Ya, di atas ada Meriam. Oke. Para turis mancanegara yang sedang memotret kota pelabuhan Haifa dari atas pegunungan ini.